Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya ya, luar biasa, saya senang sekali ini. Karena waktunya pendek, jadi saya akan mencoba untuk berbicara cepat ya, supaya bisa mengcover sebagian besar dari slide yang saya siapkan. Oke. Saya akan mulai dengan mengemukakan sejumlah tesis dan posisi saya tentang tema yang sedang kita bicarakan ini. Kita tahu semua salah satu atau isu utama yang men-trigger perdebatan ini adalah masalah kebijakan pemerintah untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Nah, sebetulnya isu ini bisa diperdebatkan dalam level yang berbeda-beda. Bisa diperdebatkan pada level kebijakannya itu sendiri, tentang masalah penambangannya itu sendiri dan seterusnya. Cuma saya tidak tertarik membicarakan isu ini pada level yang terlalu teknis. Saya memang sengaja saya mengangkatnya ini ke isu yang lebih besar, sehingga ada percakapan yang bisa diikuti oleh banyak orang. Itulah sebabnya kenapa kemudian saya menarik masalah tambang ini ke level yang lebih general atau lebih besar daripada sekedar masalah tambang itu sendiri. Nah, saya punya posisi beberapa yang saya tulis di sini. Pertama adalah debat soal tambang tidak bisa dilepaskan dari isu besar soal lingkungan saat ini, yaitu climate change. Isu ini bukan saja beroperasi pada level kebijakan, tetapi juga ada pengandaian-pengandaian filosofis, ideologis di baliknya. Sekaligus ada pula kepentingan politik ekonomi yang digerakkan oleh semacam Western interest. Intinya adalah bahwa di balik itu ada semacam hasrat untuk maintenance and perpetuation of dominance, melanggengkan sebuah dominasi. Kedua, aktivisme lingkungan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari global activism, terutama dari gerakan environmentalism yang beroperasi secara global. Di balik kritik-kritik atas tambang, sebetulnya ada ideologi yang beroperasi di baliknya, yaitu ideologi environmentalism, atau saya terjemahkan sebagai lingkunganisme. Ideologi ini tidak seluruhnya bisa diafirmasi dan disetujui. Ini pendapat saya. Ini adalah klaim saya yang kontroversial pasti. Saya memang orang yang suka kontroversi memang. Saya lihat iklim pemikiran Islam di Indonesia setelah JIL tidak ada, nggak ada polemik. Jadi tampaknya saya harus turun gunung lagi. Karena nggak ada polemik lagi ini, nggak menarik itu. Isinya ya ejek-ejekan di medsos saja kan. Jadi masa saya harus turun gunung lagi untuk men-trigger debat itu ya. Oke. Jadi ideologi ini, ideologi yang berada di balik aktivisme global dalam bidang lingkungan ini, itu tidak seluruhnya bisa diafirmasi dan disetujui. Terutama jika kita menggunakan perspektif Islam, agama yang saya ikuti. Saya jelas akan memakai Islam sebagai standar, tentu saja Islam sebagaimana yang saya pahami. Saya membedakan antara lingkungan sebagai sekedar isu dan lingkungan sebagai ideologi. Ini yang saya klaim ya, bahwa isu lingkungan itu bisa diperlakukan sebagai sekedar isu, dan dalam level itu saya tidak punya soal sama sekali. Tetapi sebagai sebuah ideologi saya punya masalah yang serius ya. Isu lingkungan secara global saat ini sudah menjadi perdebatan ideologis. Mirip dengan, ini analogi saya ambil dari konteks Islam, mirip dengan debat antara Sunni dan Syiah.
dalam soal imamah. Karena kuatnya nuansa ideologis ini, debat-debat soal climate change di luar sana, terutama di barat, sudah mirip dengan debat keagamaan antara kubu pro climate change versus climate change denier atau skeptics. Dalam konteks Amerika Serikat, ini menimbulkan polarisasi yang begitu hebat antara Partai Demokrat yang pro climate policies versus Partai Republik yang climate change policies skeptik. Klaim berikutnya, saya mengendus bahwa sebagian kritik-kritik atas kebijakan pemerintah dalam soal tambang, terutama PP nomor 25 2024 yang memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan, sebagian, tidak semua ya, didrive bukan sekedar oleh concern pada isu lingkungan, melainkan oleh ideologi lingkungan. Itu klaim saya. Oke. Saya berpandangan bahwa isu lingkungan ini harus di-downgrade atau diturunkan levelnya dari isu ideologi kepada level yang lebih teknis, yaitu isu yang saya sebut ini bahasa agama Islam, tapi sebetulnya nanti bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih umum, yaitu fikih, atau dalam bahasa yang lebih umum sebetulnya adalah public policy. Ya. Tujuannya adalah agar masalah ini tidak menjadi pertentangan ideologis, melainkan pertentangan soal pendekatan teknis saja terhadap isu lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan fikih atau public policy, debat ini dibatasi pada, ini meminjam istilah lama dari Peter L. Berger, ini tokoh yang dulu generasi saya itu dibaca banyak aktivis ini ya, yaitu istilahnya adalah the calculus of pain. The calculus of pain, atau jika menggunakan istilah fikih, kalkulasi maslahat dan mafsadat. Terakhir, dengan mendegradasi percakapan soal isu lingkungan dari level ideologi ke level fikih, saya mau menyatakan poin penting ini. Debat soal isu ini adalah debat yang dalam fikih disebut dengan khilafiyah. Ya, perbedaan dalam masalah cabang, perbedaan, jadi khilafiyah artinya ada perbedaan dalam masalah cabang atau furuk, bukan masalah pokok atau usul. Dengan kata lain, bukan perdebatan di dalam level akidah. Nah, saya kemudian melakukan telaah tentang pengertian ideologi ini. Saya nggak akan terangkan di sini. Intinya adalah bahwa istilah ideologi ini memang istilah yang secara akademis pembahasannya panjang sekali. Tidak mudah mendefinisikan istilah ideologi. Saya sadar itu. Tetapi ideologi di sini saya maknai sebagai, karena ideologi ini di kalangan para akademisi kiri itu maknanya negatif. Ideologi artinya adalah semacam false consciousness atau kesadaran yang palsu. Nah, saya memaknai ideologi secara lebih netral. Saya menggunakan istilah ideologi dalam pengertian, yaitu ideologi saya pahami, ideologi saya pahami sebagai, ideologi saya pahami sebagai secara garis besar adalah sekumpulan ide untuk menjelaskan dunia dan kehidupan. Itu makna yang saya berikan kepada ideologi ya. Secara garis besar ideologi adalah bagian dari proses mental manusia untuk making sense of the world and life. Agama adalah sebentuk ideologi. Sementara ideologi adalah semacam agama yang telah disekularkan. Ideology as secularized form of religion. Tidak ada yang salah pada ideologi. Setiap kelompok sosial dengan satu dan lain cara beroperasi melalui dan membutuhkan sebuah ideologi. Komunitas Nahdlatul Ulama misalnya juga memiliki sebuah ideologi yang disebut dengan ideologi Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita masuk kepada fikih. Fikih ini adalah diskursus yang dominan di kalangan Islam, terutama di kalangan Muslim tradisional, Nahdlatul Ulama. Dan fikih ini memiliki karakter-karakter yang unik ya.
Yang pertama, sebentar. Oke. Fikih ini memiliki beberapa karakter sebagai berikut ya. Karakternya adalah pertama realistis. Fikih hanya berhadapan dengan realitas yang terlihat di luar sana. Yang dalam fikih ini diungkapkan dengan sebuah kaidah, ini dalam bahasa Arab, nahnu nahkumu bidzawahir. Objek hukum di dalam fikih hanyalah sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang tidak nampak seperti akidah atau ideologi. Fikih memiliki karakter keterbukaan, ambiguitas, dan keragaman. Fikih memiliki 3 ciri yang saling berkaitan ini. Dalam hampir semua isu yang diperdebatkan oleh fuqaha atau asarjana fikih, selalu terjadi perbedaan pendapat yang diungkapkan dengan istilah fihi aqwal. Dalam setiap kasus ada banyak pendapat. Ketiga, fikih itu sifatnya istihadiyah. Perbedaan dalam visu fikih hanyalah perbedaan biasa, bukan perbedaan akidah atau ideologi. Masalah-masalah yang diperdebatkan dalam fikih adalah masalah-masalah istihadiyah yang membuka ruang perbedaan yang begitu luas. Keempat, fikih itu tidak absolutistik. Ya. Perbedaan dalam fikih adalah berkaitan dengan soal-soal istihadiyah yang tidak harus berujung pada ekskomunikasi akidah. Yang di dalam bahasa sekuler sekarang ini diterjemahkan sebagai cancel culture. Jadi kalau dalam istilah agama, orang yang tidak sesuai dengan akidah itu murtad. Kalau dalam istilah ideologi sekuler, orang yang murtad itu adalah orang yang di-cancel secara kebudayaan. Ya. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa dikasih forum dan seterusnya. Ya. Itu jadi cancel culture bagi saya adalah operasi sebuah ideologi yang mirip agama. Nah, oke, ini semua adalah karakter-karakter fikih ya. Intinya itu tadi, saya nggak akan perjelas semuanya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau kita mendowngrade isu lingkungan pada level fikih, apakah tidak berarti kita akan mempersempit diskusi kita? Karena kemudian isu lingkungan hanya diperdebatkan pada level pengambilan kebijakan, tapi tidak ada refleksi yang serius dari aspek filsafat, mistisisme dan seterusnya. Saya mengatakan bahwa fikih bukan bidang kajian yang tertutup, sehingga ia bisa menerima pengayaan dari disiplin-disiplin yang beragam. Ya. Tetapi fikih adalah sebuah disiplin pada akhirnya. Ia bisa diperkaya oleh disiplin apapun dalam kerangka pendekatan multidisipliner, tetapi pada akhirnya ia tetaplah sebuah disiplin yang otonom dengan watak-wataknya sendiri yang khas, yaitu disiplin yang disebut dengan fikih itu sendiri. Jadi apapun materi-materi eksternal fikih yang diberikan untuk memperkaya fikih, maka pada akhirnya pengambilan keputusan itu tetap harus menggunakan kerangka fikih yang menggunakan tadi itu kalkulasi maslahat dan mafsadat ya. Nah, sekarang bagaimana fikih memandang isu lingkungan? Nah, di dalam fikih itu ada kaidah sederhana ya. Kaidah sederhana sekali ini, dan kaidah ini banyak dilupakan oleh para aktivis muslim yang bergerak di bidang lingkungan. Mereka lupa kaidah ini. Di dalam fikih itu ada kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu yang berada di luar lingkup ibadah murni itu semuanya ibahah, dibolehkan. Ini sekaligus mengkoreksi mispersepsi banyak orang tentang fikih. Fikih itu dianggap hanya soal halal haram. Itu keliru sebetulnya. Orang yang punya pandangan seperti itu orang yang tidak pernah belajar fikih. Fikih itu sebetulnya adalah lebih banyak berbicara mengenai soal ibahah, bolehnya sesuatu dikerjakan. Karena hampir sebagian besar masalah dalam kehidupan manusia itu adalah masalah-masalah di luar ibadah yang kategori hukumnya adalah ibahah. Karena itu sumber daya alam, baik bumi atau di udara, adalah sesuatu yang masuk dalam wilayah ibahah ini. Ini kaidah pokoknya. Ya. Nggak bisa kita mengharamkan sesuatu yang status asalnya itu adalah ibahah, dibolehkan. Karena alasan-alasan tertentu, sesuatu yang semula dibolehkan, mubah, boleh atau bisa menjadi diharamkan. Bisa.
tetapi keharamannya bukan keharaman yang karena dirinya sendiri, tetapi karena sesuatu yang di luar fikih. Nah, catatan ini ya, dengan alasan ideologis, saya melihat ada tendensi di kalangan sebagian teman-teman aktivis lingkungan, ini klaim saya yang kontroversial juga, ada tendensi untuk mengharamkan atau bahkan menajiskan jenis-jenis sumber alam tertentu, terutama sumber-sumber alam yang namanya energi fosil. Ini pandangan yang tidak bisa dibenarkan dalam kacamata fikih, juga dalam kacamata ideologi akidah Islam yang akan menjadi tema nanti setelah ini ya. Saya akan langsung saja kepada ujung dari yaitu ini. Selama ini kalau kita mau melihat literatur tentang lingkungan, terutama yang bersifat filosofis ya, ada sebuah gagasan yang disebut dengan deep ecology. Di dalam deep ecology itu ada pandangan yang intinya adalah bahwa ini deep ecology ini filsafat yang dikemukakan oleh seorang aktivis lingkungan dan filosof dari Norwegia namanya Arne Naess ya, yang meninggal tahun 2009. Dia punya semboyan, all things hang together. Segala hal itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Ini tidak ada masalah, dalam Islamic mysticism, dalam tasawuf, gagasan seperti ini sudah ada. Tetapi yang problematis di dalam gagasan deep ecology ini, pasti Anda nggak setuju, yang problematis adalah fokus dalam deep ecology ini berpindah dari manusia ke alam. Dalam deep ecology itu pandangannya dari antroposentrik kepada ekosentrik. Jadi yang dipentingkan bukan manusia, melainkan alam. Dalam tulisan saya yang saya sebarkan di Facebook, saya menyebutkan ada kecenderungan yang ekstrim, tidak di semua, di sebagian kalangan aktivis lingkungan, itu seperti ada kecenderungan untuk kosmolatri, memuja alam. Jadi alam lebih penting daripada manusia. Nah, kosmosentrisme ini di dalam filsafat-filsafat yang mengarah kepada gagasan ini itu dikritik. Karena antroposentrisme fokus kepada manusia yang merupakan ciri-ciri agama-agama Semitik itu dianggap bertanggung jawab kepada kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan di era modern ini adalah tanggung jawab sebagian, ya selain oleh industri-industri besar itu, juga Islam, Yahudi, Kristen itu semua bertanggung jawab. Karena teologinya Islam, Kristen, dan Yahudi adalah antroposentrik. Manusia adalah pusat. Ya ini di sini, ini ayatnya ini. Ini ayatnya, ya. Di dalam Bible, Genesis, 1:28 dalam bahasa Inggrisnya, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, ya, tundukkan bumi, and have dominion over the fish of the sea and over the bird of the air and over every living things that move upon the earth. Jadi intinya adalah manusia itu diberikan hak oleh Tuhan untuk subduing and exercising dominion of the earth. Ini yang kemudian dikritik oleh para ekofeminis, para filosof-filosof deep ecology dan seterusnya. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang ini bukan satu-satunya ayat, banyak ayat yang seperti ini bunyinya, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi alam seluruh bumi dan langit dan segala isinya itu sakhara, ditundukkan oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia. Nah, ini memang ayat ini perlu mendapatkan refleksi ya. Apakah ayat ini itu berarti bermakna bahwa manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk menundukkan alam secara tidak bertanggung jawab? Menurut saya tidak. Bagi saya kritik kaum ekofeminis kemudian kaum deep ecologist menurut saya salah sasaran. Mereka menganggap bahwa pandangan antroposentrik itu berbahaya. Kalau bagi saya tidak.
justru manusia dengan diberikan hak oleh Tuhan untuk melakukan dominion dan taskhir ini, dia diberikan tanggung jawab moral untuk mengelola alam secara bertanggung jawab. Jadi menurut saya kita tetap harus, jadi gini, poin yang ingin saya tuju adalah sebetulnya kita kepingin, atau saya dalam hal ini, saya kepingin membayangkan kalaupun Anda, teman-teman Muslim, mau melakukan atau terjun di dalam aktivisme lingkungan, tetap visinya bukan ekosentrik. Visinya tetap antroposentrik. Karena manusia adalah fokus dari segala-galanya, dan dalam Al-Quran dikatakan manusia itu adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Tuhan. Walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan anak cucu Adam. Bukan walaqad karramnal ardo, itu enggak ada. Di Quran itu yang dimuliakan itu bukan langit dan bumi, tetapi manusia. Dan pertanda dari kemuliaan itu adalah langit dan bumi ditundukkan untuk dia. Nah, saya harus membuat disclaimer, saya ini mu'alaf lingkungan juga. Jadi saya menekuni isu ini kira-kira ya setahun terakhir. Sebetulnya jauh sebelum isu tambang muncul. Nggak tahu ya, tiba-tiba ada isu tambang muncul, itu langsung membuat pemikiran saya jadi matang. Tapi sebetulnya bukan karena isu tambang saya membaca literatur mengenai soal climate change ini. Sudah setahun terakhir dan saya mengikuti perdebatan di Barat ya, terutama di Amerika dan Eropa. Nah, saya akan mulai tanggapan saya dengan sebuah berita dari The Economist pada bulan Oktober tahun 2023. Judul berita ini adalah The Global Backlash Against Climate Policies Has Begun. Jadi tahun 2023 The Economist melihat ada respon balik yang negatif terhadap climate change policies. Bagi saya ini pertanyaan penting bagi seorang policy maker. Ini bukan lagi pertanyaan ilmiah menurut saya, tetapi pertanyaan menyangkut orang banyak. Orang banyak merasakan akibat dari climate change policies yang dibuat secara, ya kalau dalam pemikiran liberal ya, secara sentralistik melalui suatu badan multilateral yang namanya IPCC, kemudian ada Paris Agreement dan seterusnya. Itu mempunyai harga sosial yang ternyata besar sekali, sehingga menimbulkan reaksi yang luar biasa. Bagi saya ini tidak bisa diingkari pada konteks policy making. Kalau ada reaksi negatif terhadap kebijakan climate change, berarti something has gone wrong. Jadi harus diperhatikan gitu loh. Tidak peduli berapa orang yang protes, tapi ini ada orang yang protes dan jumlahnya besar sekali. Bahkan menimbulkan polarisasi politik yang serius di Barat. Antara kelompok yang pro dan anti climate change policies. Artinya apa? Ada sesuatu. Ini tidak khayalan saya ini. Ini serius, real menyangkut kehidupan orang banyak. Ada orang-orang yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh aktivis lingkungan ini maslahat. Ternyata ada akibatnya itu. Nah, yang menarik, ini ada satu perkembangan di Jerman. Jadi di Jerman itu tahun lalu Partai Hijau itu merosot suaranya. Bukan karena mereka ini dilindas oleh populisme politik di Eropa, bukan. Antara lain sebab mereka ini turun suaranya karena orang-orang itu lelah dengan platform politik yang diajukan oleh Partai Hijau ini. Jadi di sana mereka, ini ada satu partai namanya Christian Social Union, ini ya cabang dari CDU yang kan ini di di Bavaria kalau tidak salah namanya CSU ya. Jadi partai ini, Partai Kristen Demokrat ini, mereka ini mengkritik Partai Hijau ini adalah partai yang dalam bahasa Jermannya Verbotsgesetze, partai yang suka melarang-larang. Nggak boleh pakai mobil, pakai bensin, pakai fuel fossil fuel, segala macam. Ini semua dilarang.
Petani-petani Belanda itu sebagian mereka protes karena salah satu kebijakan pemerintah Belanda dalam mengurangi emisi gas rumah kaca antara lain adalah mengurangi populasi sapi. Mereka protes. Gimana ini? Ini petani-petani kecil yang di daerah saya kemarin lewat daerah situ yang kalau kita naik kereta itu baunya teletong itu tai sapi itu. Mereka protes. Gimana ini? Kami disuruh mengurangi populasi sapi lah, sementara kehidupan kami tergantung kepada ini semua. Jadi ternyata kebijakan climate change ini juga ada korbannya. Itu harus perhatikan juga itu. Nah, ini satu hal ya. Hal yang lain yang penting saya ceritakan ini. Jadi saya ini kan pecinta Prisma, jurnal Prisma. Tahun 70-an, waktu saya masih di kampung jadi santri itu, jurnal Prisma pernah menerbitkan edisi khusus tentang The Club of Rome. Laporan The Club of Rome. Ya, The Limit to Growth ya. Jadi ini laporan yang sebetulnya ini mula-mula terjadinya gerakan untuk climate change ini. Jadi sudah tahu semua kalau yang baca literatur mengenai soal sejarah aktivisme lingkungan. Jadi The Club of Rome ini satu klub yang diadakan di kota Roma, Italia. Di situ melibatkan para akademisi, industriawan, para aktivis, para businessman dan seterusnya yang membicarakan tentang dampak-dampak buruk dari industrialisasi. Mereka mengatakan bahwa bumi itu tidak punya keterbatasan kapasiti, sehingga tidak bisa kita menggenjot pertumbuhan tanpa batas. Makanya judul laporannya adalah Limits to Growth ya. Itu dilaporkan oleh majalah Prisma dan salah satu juru bicaranya yang sangat vokal di Indonesia adalah Sujatmoko. Nah, ini menarik. Laporannya The Club of Rome ini sebagian besar atau banyak di dalam data-datanya keliru. Jadi laporan ini mengatakan misalnya ya, ini juga laporan ini membuat skenario-skenario yang menakutkan, yang alarmistik ya. Misalnya mereka mengatakan bahwa minyak itu kan habis tahun 1990. Habis. Kemudian emas itu akan habis tahun saya lupa di sini ya. Jadi emas batu bara, nikel dan segala macam itu akan habis di dalam tahun sekian. Nah, itu semua ternyata prediksi-prediksi itu salah semua. Nah, salah satu kritik keras terhadap Limits to Growth. Dulu saya ketika baca ini saya ya innocent saja, saya percaya. Tapi setelah saya baca literatur alternatif, salah satu kelemahan terlaporan Limit to Growth adalah bahwa mereka tidak memperhitungkan kemampuan manusia untuk adaptasi. Seolah-olah kalau lingkungan rusak, manusia itu ya sudah habis. Nah, semangat yang sama sekarang ini ada di dalam gerakan climate change global. Nah, oke. Ini perbedaan ini bisa diperdebatkan secara saintifik, tapi saya adalah orang yang tidak ahli dalam bidang ini. Tetapi kalau saya bukan ahli dalam bidang ini, bukan berarti saya tidak punya hak untuk bicara. Ya, karena ini jadi gini, problem policy climate change policies adalah sebagai policy adalah ini kebijakan yang lingkupnya global. Dan Anda nggak bisa menebak kira-kira reaksi manusia terhadap kebijakan global ini bagaimana. Karena sudah pasti kebijakan global ini diambil berdasarkan asumsi-asumsi tertentu oleh para politisi yang ada di pusat-pusat kekuasaan dunia. Mereka tidak ngerti juga misalnya kepentingan orang-orang petani Belanda yang
berkeberatan populasi sapinya dikurangi. Mereka tidak mendengarkan juga aspirasi orang-orang di desa, orang NU yang kepengen juga mereka menikmati modernisasi dengan menggunakan energi. Kan itu real juga. Ini menurut saya menarik. Orang kota sekarang romantik kepengen menikmati romantisme desa, kemudian bikin kebijakan menghalangi orang desa untuk maju dengan alasan ini semua merusak modernisasi ini. Sementara orang desanya kepengen modern. Loh, saya kok nggak boleh? Mereka dulu juga dari desa ke kota modernisasi. Sekarang setelah mereka modern, kaya raya, membuat kebijakan yang membuat kami nggak boleh ikut modern. Ini kan nggak fair. Orang desa juga kepengen menikmati modernisasi. Jadi ini kebijakan climate change ini skalanya global. Ini beda dengan kebijakan nasional. Kalau kebijakan nasional masih bisa di-vote dengan pemilu. Tapi kalau PBB gimana nge-vote-nya? IPCC itu adalah Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental. Gimana nge-vote-nya? Nggak bisa. Nggak ada pemilu untuk PBB, nggak ada. Sehingga kalau ada orang terdampak oleh kebijakan climate change ini, nggak ada mekanisme untuk menolaknya. Kecuali dengan cara protes seperti petani Belanda ini. Itu masalahnya. Jadi Anda harus memperhatikan ini skala global. Dan pengalaman manusia di masing-masing negara itu beda-beda. Pertanyaan pentingnya adalah orang Afrika itu ini benua yang kaya sumber daya alam. Tiba-tiba oleh keputusan IPCC di PBB dilarang untuk eksploitasi ini, tambang-tambang ini. Presiden Nigeria kemarin, saya kira tahun lalu atau beberapa waktu yang lalu, dia mengeluh tidak ada skema pembiayaan yang baru untuk tambang-tambang di Nigeria karena kebijakan net zero emission ini. Gimana? Saya kepengen maju dan modal saya cuma ini, tiba-tiba modal saya dipotong, nggak bisa maju. Nah ini menurut saya perlu dipikirkan. Saya tidak anti kepada environmentalism, tapi reasonable and sensible. Ya. Nah terakhir, saya sebetulnya, ya tadi saya katakan saya bukan ahli dalam bidang ini, tapi saya akan coba untuk mengutip. Jadi begini Mas, memang sekarang ini ada ortodoksi lingkungan, ini istilah saya. Jadi kalau ada ortodoksi ulama, ini ada ortodoksi lingkungan yang mengklaim adanya ijma di dalam masalah ini, settle. Nah yang disebut dengan konsensus ini masalah yang serius. Kita nggak bisa main-main dengan klaim konsensus ini karena dampaknya, kebijakannya global. Kalau nasional masih oke, bisa ada pemilu untuk memvote mereka, untuk voting out. Ini nggak bisa. Jadi kalau Anda punya kebijakan berdasarkan klaim bahwa ada konsensus, lalu dampaknya mengenai jutaan orang di seluruh dunia, gimana tanggung jawab moralnya di sini? Makanya menurut saya dissenting opinion sekecil apapun dalam soal ini harus dipertimbangkan dengan serius. Apalagi jelas-jelas ada respon sosial politik di masyarakat, ada perdebatan yang luar biasa di dunia saat ini. Sampai majalah The Economist memberitakan ada backlash. Artinya apa? Kebijakan selama ini yang dibikin problematik. Kan gitu. Nah ini saya akan mengutip ya. Jadi gini, saya tahu ini pendapat memang tidak tidak mainstream. Tapi karena tadi pertimbangan saya, ini masalah menyangkut jutaan nasib manusia. Jadi kita nggak bisa main-main dengan pendapat satu orang, apalagi dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu tidak bisa di-vote. Galileo Galilei dulu itu sendirian melawan ribuan saintis pada saat itu yang beda pendapat. Tapi toh tidak membuat pendapatnya jadi kalah.
Karena tidak ada voting dalam scientific opinion. Ya, dalam science satu orang tapi dia punya data yang kuat, dia bisa mengalahkan ribuan orang. Nah, saya tahu Stephen Koonin ini yang saya kutip ini, dia memang bukan mainstream, tapi dia bukan orang yang main-main. Dia sendiri adalah penasehat Presiden Obama dalam bidang climate change, dan dia reviewer report dari negara Amerika Serikat mengenai climate change. Jadi selain IPCC punya report 5 tahunan, Amerika Serikat juga punya report rutin. Salah satu reviewernya adalah Stephen Koonin ini. Nah, saya akan kutipkan kutipan yang bagi saya menarik. Salah satunya ya. Human exert a growing but physically small warming influence on the climate. The deficiencies of climate data challenge our ability to untangle the response to human influences from fully understood natural changes. Jadi salah satu masalah yang serius di dalam konsensus tentang climate change ini adalah bahwa ini tergantung kepada modeling. Nah, modeling ini kan ya pakai komputer, dan dia sangat sensitif terhadap input. Input yang kecil bisa menimbulkan perbedaan kesimpulan. Sehingga modeling yang dipakai oleh seorang saintis, ini saya seperti saintis beneran ya, enggak juga. Modeling yang dibuat oleh seorang saintis dengan input tertentu bisa menghasilkan hasil yang beda dengan saintis yang lain. Memang saintis yang dominan mengatakan bahwa modeling yang mereka pakai itu tepat, tetapi ini dipersoalkan juga oleh beberapa saintis. Ini saya kutip ya, ada juga pemenang Nobel tahun 2023 di bidang fisika, namanya John Clauser. Kalau jawaban orang-orang yang seperti Stephen Koonin ini adalah bidang kajian yang namanya climate change ini sebetulnya multidisipliner. Tidak hanya satu bidang saja. Di situ ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada meteorologi, bahkan juga ada geologi. Jadi ini bidang yang sebetulnya interdisipliner. Semua saintis has a stake on it. Jadi poin saya adalah bahwa sebetulnya secara saintifik ya, ini memang masalah ini diperdebatkan. Itu poin saya. Ya. Poin saya itu ya. Nah, saya sebetulnya posisi saya sebetulnya bukan kemudian mengamini para climate change denier. Tapi saya sebetulnya ingin mempersoalkan apa yang disebut sebagai konsensus. Karena ini menyangkut kebijakan yang dampaknya jutaan manusia di seluruh dunia. Jadi sekecil apapun itu namanya keberatan, has to be taken seriously. Nah, apalagi secara de facto memang sekarang ini reaksinya mulai muncul. Makanya saya sebut sekarang itu isu lingkungan di barat itu ideologi, karena sekarang sudah terjadi pembelahan ideologis antara yang pro dengan climate change policies dan yang anti. Makanya saya kepengen mendowngrade ini, karena bagi saya yang penting bukan soal, karena perbedaan ideologi dengan isu adalah, kalau ideologi sudah dari awal punya a priori, kalau Anda setuju dengan climate change maka polisinya begini. Kalau fikih enggak. Anda dengan fikih bisa menyetujui kesimpulan dari climate change policies, tapi juga bisa menentang. Itulah yang saya sebut bahwa fikih itu sebetulnya memiliki keunggulan karena dia tidak bergerak pada level ideologi, dia bergerak pada level policy. Ada semiotic openness, keterbukaan pendapat-pendapat di situ. Nah, ini menurut saya yang harus menjadi pertimbangan kita sebagai aktivis lingkungan. Saya kepengen masalah lingkungan tidak dibicarakan seperti sebuah akidah. Semua orang bisa bicara, setuju, tidak setuju. Tidak bisa dianggap kalau tidak setuju atau skeptik ini tidak peduli kepada masa depan manusia. Come on, nyatanya tidak begitu.
cerita tentang The Club of Rome itu beda. Ternyata ada prediksi-prediksi yang keliru gitu loh. Nah itu concern saya sebagai seorang mu'alaf lingkungan, mungkin saya juga keliru, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.